Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini kan melanjutkan pembahasan kita masuk ke bagian proses yang waktunya cukup panjang ya. Ada 5 pertemuan nih. Dari kita membahas pemodelan proses, nanti kita bahas tentang termasuk di dalamnya ada linearisasi ya, sesuatu yang non-linear. Kemudian berkaitan dengan identifikasi proses, identifikasi sistem ya. Jadi pemodelannya empirik dan yang terakhir pemodelan multivariabel menggunakan state space equation atau state space model ruang keadaan. Oke, kita akan mulai dengan bagian pertama dan kita mulai ke MATLAB ya. Nah, Anda diwajibkan untuk mengikuti, ini mungkin juga ada sertifikatnya ya, kursus MATLAB di sini ya. Jadi MATLAB di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, jadi mungkin saya eh, tulis di grup ya linknya. Jadi ini ada on MATLAB on RAM. Jadi kalau nggak salah sekitar 2 jam ya. Ya, nanti sertifikatnya diupload ke Mas. Jadi ini satu ya. Ini Anda di kampus apa di rumah? Saya di rumah, Pak. Di rumah ya. Oke, saya ini upload ininya ya. Kan di bawah ada, saya sampaikan ada pretest ya. Pretest proses, post-test disebut sini ya. Oh enggak, bukan. Yang pretest ya di sini ya. Pretest satu pemodelan. Kemudian di bawahnya ada kuis pemodelan itu terkait dengan nanti ya catatan-catatan yang nanti saya minta catat ini atau jawab ini. Kemudian berikutnya adalah sertifikat MATLAB. Ya mungkin paling enggak 2 minggu kali ya. Kalau 2 minggu berarti tanggal berapa? Maret, 7 Maret. 7 Maret ya. Paling enggak 7 Maret lah. Ditunggu ya. Oke, ini sifatnya mandatori ya. Jadi wajib Anda mengambil ini supaya ya apa punya sertifikat MATLAB. Oke, sudah. Kemudian lanjutkan ke bagian sini ya. Jadi di bagian proses kan waktu itu isunya banyak. Ya. Yang pertama kaitannya dengan proses itu batch atau continue ya. Kita sebenarnya ada di sini tapi saya langsung saja ya karena pernah disinggung di pekan yang lalu atau pekan sebelumnya. Sehingga saya masuk ke langsung isu desain dan modeling. Nah, kaitan dengan desain tentu ada di desain proses atau desain alat ya, perancangan alat.
Jadi sudah di sana. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah bahwa desain proses itu bahkan bisa dikatakan sangat memengaruhi secara substansial dalam kendali proses. Jadi kita mendesain pun kita harus namanya berorientasi pada kendalinya. Jadi control oriented proses design. Jadi bagaimana nanti mengendalikannya, ya. Jadi ya harapannya hasil desainnya itu adalah nanti ketika dioperasikan itu responsif, ya. Jadi antara kontrol variabel dan juga manipulate variabel itu tepat, ya. Dan ketika ada perubahan di CV itu respon dari MV itu juga cepat, ya. Sehingga bisa menangani gangguan, ya. Itu yang eh, desainnya, ya. Ya tentu kalau sekarang sih isu ini sudah ini ya apa istilahnya tidak diragukan lagi bahwa desain pasti ke sana karena kita kan nanti ke depannya harus mendesain sampai ke PNID, ya. Bukan harapannya sampai ke safety-nya juga, ya. Jadi bukan hanya PFD yang dilengkapi kontrol, tapi PNID sebagaimana yang telah dibahas di pekan yang lalu. Jadi memang ke sana mendesain itu harus ke arah kontrol juga. Kemudian ketika kita memodelkan, kemarin juga sudah disinggung bahwa ada tiga ya neraca. Neraca massa total, neraca massa, neraca energi, neraca momentum kita sudah singgung juga, ya. Jadi masing-masing punya keperluan, ya. Neraca massa total nanti ada ini tambahan juga, ya. Jadi neraca massa total adalah neraca massa mol, ya. Jadi menggunakan neraca mol. Kemudian ada energi dan ada momentum. Masing-masing keperluannya sudah disampaikan kemarin. Jadi untuk total itu biasanya kaitannya dengan level, mol dengan tekanan, komponen dengan komposisi atau konsentrasi, energi dengan suhu, pengendalian suhu, dan momentum biasanya dengan keterkaitan dengan kecepatan. Oke, ini yang biasanya dilakukan. Di proses kimia kebanyakan dua, ya, massa dan energi. Sekarang kita bicara ke massa total. Jadi karena ini dynamic atau secara umum sebenarnya kan seperti ini, ya. Yang namanya persamaan neraca atau kadang-kadang disebut persamaan konservasi. Itu eh, akumulasi sama dengan rate in dikurangin rate out kemudian generation. Itu kan udah umum seperti itu, ya. Karena ini massa total berarti akumulasi total, akumulasi massa total, kemudian ada laju alir massa total masuk, kemudian ada laju alir massa total keluar plus generasi. Kalau tidak ada reaksi, ya karena neraca massa total itu nggak ada reaksi, maka ini generasinya nol. Kemudian eh, M itu tuh adalah sama dengan V dikalikan rho. Ya. Ya, jadi V dikalikan rho. V sendiri bisa juga diganti dengan apa ya? M-nya kan ini ya, massa, ya. Juga M-nya sendiri kan bisa diganti dengan F dikalikan rho. Ya. Sehingga nanti bisa M itu diganti dengan F rho gitu ya. Atau V juga nggak apa-apa, ya. Jadi apa seperti ini. Jika rho-nya tetap, V-nya tetap, maka berarti tinggal kalau V-nya tetap, ya. Ini berarti kan nol, ya. Jadi eh, di, di situ nol. Tapi kalau misalnya V-nya berubah-ubah karena FI tidak sama dengan F0 nih,
Jadi FI-nya tidak sama F0 itu maka nanti ada akumulasi di situ. Seperti ini. Jadi dianggap bahwa densitasnya nol, densitasnya tetap ya, karena kondisinya eksotermal, karena densitas kan sangat dipengaruhi oleh suhu, sehingga persamaannya menjadi persamaan model perubahan volume ini seperti ini, karena dianggap apa? Fi tidak sama dengan Fo ya, jadi Fi tidak sama dengan Fo ya. Fi sama dengan F. Ya, itu ya. Jadi tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan maka persamaan neracanya menjadi perubahan volume. Ya. Kalau Fi sama dengan F0 maka ya begini. Jadi persamaannya seperti ini. dV nggak ada perubahan volume. Yang dimaksud volume di sini adalah volume cairan yang ada di dalam tangki atau vessel. Ya. Nah, anggap saja bahwa Fi tidak sama dengan Fo, maka V diganti menjadi ya, jadi V-nya ya, V diganti menjadi A dikalikan H ya. Sehingga V diganti menjadi ini ya. Karena A sebagai luas penampang sebuah vessel itu sifatnya konstan ya, kalau udah didesain kan berarti nggak berubah-ubah ya. Maka A bisa dikeluarkan sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita ini jadi masa total tadi ya, bahwa masa total itu untuk pengendalian level ya LC. Kemudian yang kedua mol. Nah, mol ini untuk tadi pengendalian tekanan. Kenapa? Karena mol itu bisa diganti dengan ini ya. PV dibagi RT. Berarti molnya ini PV D PV RT di sini nih kan. Dengan ini laju mol masuk ya. Ini laju mol keluar. Nah, karena VRT-nya konstan, maka menjadi seperti ini. Jadi ini untuk tekanan. Ya. Jadi harus mol. Ya. Jadi bukan F biasa, tapi F, walaupun simbolnya F, kadang-kadang ya laju alir, simbolnya F seperti yang ini. Tapi kadang-kadang F ini juga digunakan bukan untuk volumetrik, tapi F ada buku yang menggunakan F juga, tapi untuk mol, laju mol ya, laju perubahan mol itu. Ya, jadi ini seperti ini. Kemudian komponen, karena ada reaksi maka apa? Ada perlu kita menggunakan apa? Laju reaksi. Jadi persamaan reaksinya seperti apa? Ya. Misalnya, sebelum itu, jika tidak ada reaksi, misalnya melibatkan komponen tetapi tidak ada reaksi, itu misalnya di mixing, maka sifatnya begini. Jadi ini mixing. Jika itu CSTR berarti ada reaksi, maka generasi ditambah ini generasi. Jadi V kali RA ya. Dengan RA-nya adalah KCA ya. Di sini masih ada, kalau misalnya seperti tadi ya, row-nya tetap ya berarti row-nya dicoret semuanya ya. Nah, ini perubahan komposisi. Bagaimana dengan perubahan energi apa neraca energi ya? Karena ini di dalam tangki, maka akumulasinya pakai U, energi dalam. Sementara untuk laju energinya yang masuk dan keluar menggunakan entalpi, entalpi masuk dan entalpi keluar. Sementara untuk generasi pakainya Ki. Nah, jika adiabatik maka Ki-nya 0. Jika tidak adiabatik maka aslinya seperti ini. Ya, Ki sama dengan UA dikalikan T min TS. Tapi kalau misalnya tidak ada apa
perubahan Q, maka Q-nya 0. Ya. Nah, U itu pada tekanan tetap, sehingga U sama dengan CP kali T. Sementara kalau H itu pada volume tetap, maka menggunakan CV. Ya. Jadi CP pada tekanan tetap, CV pada volume tetap. Ya. Jadi itu kaitannya dengan energi. Ya. Jika adiabatik dan dianggap CP-nya sama dengan CV, maka rumusnya menjadi seperti ini. Ya. Ini sangat mirip dengan mixing tank ya. Jadi hanya dipengaruhi oleh MI tadi, gantinya adalah FI dan MO, FO gitu ya. Nah, jadi ini untuk pengendalian suhu. Nah, karena di proses kebanyakan hanya itu, maka kita bahas sampai sini saja. Sehingga kesimpulannya tadi bahwa sebagaimana kemarin dibahas ya, jika CV-nya yang mau dimodelkan itu adalah pengendalian level, maka neraca yang dipilih adalah neraca massa total, yakni nanti perubahan volume, perubahan H. Ya. Jika pengendaliannya adalah tekanan, maka menggunakan mol. Neraca massa total tapi mol, bukan volume. Jika dia komposit atau konsentrasi, maka neraca massa tapi komponen. Sedangkan untuk suhu dengan neraca energi. Itu secara umum tentang neraca yang digunakan. Sekarang kita mulai melihat karakter, ya, karakteristik dari proses. Jadi proses yang kita akan kendalikan itu punya karakter masing-masing. Tadi sudah ada contohnya kan berkaitan dengan ini ya. Jadi ada yang hanya seperti ini nih level. Ini beda dengan yang mol. Beda lagi persamaannya. Jadi masing-masing persamaannya berbeda-beda. Karena persamaannya beda-beda berarti sebenarnya walaupun ini ada yang mirip juga. Nanti juga karakternya berbeda. Ya. Nah, ini contoh ya, mixing tank. Dan kita mulai menggunakan apa? Menggunakan metode nanti ya. Jadi mixing tank tadi kan rumusnya seperti ini. Ya. VDCA per DT sama dengan F. Karena FI sama FO-nya sama, berarti sama dengan FA. FCAI min FCA. Ya. Nah, jadi di dalam akumulasi kan ada ini. V dan CA. Ini akumulasi. Jadi V dan CA adanya di sini nih. V dan CA. Nah, aslinya kan V dikalikan CA kan. DT gitu tadinya ya. Kemudian V-nya konstan, maka tinggal DCA per DT. Ya. Sementara masuknya ini FCAI ya. Biasanya kalau ditulis seperti ini itu perkalian. Ini juga perkalian FCA ya. Jadi dikalikan. Untuk mendapatkan karakteristik proses kita harus mengatur persamaan ya. Jadi mengatur persamaan seperti ini. Jadi yang ada apa ini ya, variabel keluar atau kontrol variabelnya itu ini di sini kan ada nih CA. Maka dipindah ke kanan. Jadi sehingga dia plus ke kiri maksudnya ya. Ke kiri. Setelah itu dibagi koefisiennya ini eh, apa? Variabel keluaran sehingga dibagi F. Ya. Ini semua dibagi F. Berarti ini V dibagi F, ini F dibagi F. Ini di sini juga F dibagi F. Ya. Nah, eh, yang koefisien dari diferensial itu adalah disebut dengan tau P. Ya, tau dari proses. Sementara yang ada di apa, variabel masukan ya, input, maka disebut dengan KP. Dari sini maka untuk mixing tank rumusnya seperti ini. Taunya sama dengan V per F dan KP sama dengan 1 karena F per F. Pertanyaannya nih, pertanyaan harus dicatat ya. Pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama. Ya. Apa yang memengaruhi
tau. Tau P. Kira-kira apa? Ya jawabannya ditulis kita sepakat bersama. Apa kira-kira? Apa yang memengaruhi tau P? Izin Tahu jawab. tahu menunjukkan kecepatan ini ya, kecepatan dia mencapai stabil. Tahu itu. Sementara KP menunjukkan besarannya. Seberapa dia Floret, Pak. flow rate ya, flow rate. Jadi jawabannya adalah flow rate. Jadi ini ditulis ya, Anda tulis. Bahwa jawabannya adalah F, flow rate ya. Bagaimana dengan V? Mempengaruhi juga, Pak. Mempengaruhi tapi karena dianggap ini sudah hasil desain, V kan tetap kan? Nah, ya, V-nya tetap ya. Mm-mm. Dan tadi bahwa tidak ada perubahan V ya. Anggapannya tadi kan V tidak berubah, konstan ya. Sedangkan F bisa berubah, tapi bisa berubah, diubah-ubah. Tapi V tidak bisa berubah. Ya. Karena kalau F-nya berubah, V-nya nggak bakal berubah karena F sama dengan F, yang keluar sama dengan yang keluar. Ya, yang masuk sama yang keluar. Jadi V-nya memang nggak bisa berubah. Ya, jadi yang mempengaruhi adalah laju alir. Nah, sekarang kita ke MATLAB. Dan ini juga pertanyaan yang kedua ya. Harus dijawab, ya harus ditulis nih MATLAB-nya nih. Sekarang kita akan memodelkan MATLAB-nya ya dengan contoh misalnya ya contohnya kita besarannya ya di sini F-nya sama dengan misalnya 5, kemudian volumenya sama dengan 3 ya. Terus apa lagi? Sudah ya. Berarti di sini tahunnya berapa? 3/5 ya. Sama dengan berapa? 0,6 ya. 0,6, Pak. Nah, betul nggak ya nanti bahwa dia 0,6. Kemudian CAI-nya misalnya taruhlah 1 aja ya. Sedangkan CA inisialnya yang ada di sini nih, CA yang ini, misalnya inisial sama dengan misalnya 0 ya. Awalnya 0. Berarti belum terisi ya. Anggapannya gitulah ya, awan dengan ini. Nah, sekarang ini kita pindahkan ke MATLAB. Caranya gimana? Ini script ya. Ini terlihat dengan jelas nggak? Apa harus magnifier? Jelas, jelas sih. Jelas, oke ya. Jadi kita ini adalah komen ya. Jadi ini adalah kita buat. Jadi kita harus membuat fungsinya dulu. Jadi untuk membuat merunning yang ini kita harus punya function dulu. Nah, function untuk membuat function mixing tank ini, saya hapus saja ya. Ya, ini basisnya adalah ini nanti. Basisnya ini, persamaan ini, tetapi V-nya dipindah ke kanan. Ya, sehingga bersamaannya menjadi DCA per DT sama dengan F per V dalam kurung CAI dikurangi CA. Ya, jadi ini persamaan yang digunakan. Kita ingin memodelkan seperti ini. Nah, di dalam MATLAB karena ini sifatnya perhitungan hakikatnya adalah perhitungan integral ya. Dan ini bisa berkali-kali berputar sehingga kita perlu untuk solusi ini perlu membuat dua dua ini ya, dua model, dua persamaan. Pertama adalah function. Kita ini dibuat fungsinya seperti apa. Yang kedua namanya main model. Ya, jadi main program lah ya. Main program. Jadi nanti kita runningnya ini. Ini run di sini. Jadi, function ya. Kita bagaimana membuat function? Kita. Nah ini yang nanti Anda ini ya. Jadi ini function dulu deh ya. Function of mixing tank. Ya.
nulisnya adalah tulisan function. Nih gitu ya, kasih tanda ini. Kemudian kita biasa menggunakan apa? DCA per DT-nya kita sebutannya X dot gitu ya. Sama dengan nama fungsinya mixing tank. Ya, mixing tank misalnya apa? 2000 ya tanggalnya sekarang aja ya misalnya ya. 210225 gitu aja lah ya. Dalam kurung DCA per DT gitu ya. Kan kita harus memasukkan CA sama T. Nah, ya, sehingga kita ini perlu T sebagai input dan X kita sebut X saja. Oke ya. Jadi ini T itu DT-nya harus ada input T, T-nya berapa? X itu adalah CA-nya. Ya. Sehingga ini CA itu sama dengan X. Satu. Titik koma itu menunjukkan tidak di ini. Ini adalah namanya variabel keluaran atau kontrol variabel. Kontrol variabel. Kita kasih komen ya. Dengan satuannya adalah kilomol per meter kubik. Oke, ini fungsinya. Kita perlu masukkan F. Tadi F-nya berapa? 5. Oke ya. Ini adalah laju alir laju alir lah ya. Laju alir yang satuannya adalah meter kubik dibagi menit ya. Ya per menit. Kemudian volumenya tadi 3 titik koma ini adalah volume cairan. Satuannya meter kubik. 3 meter kubik ya. Kemudian sudah ya. CAI. CAI itu 1. Jadi ini adalah konsentrasi masuk ya. Konsentrasi A masuk. Satuannya ya kilomol per meter kubik. Oke. Baru persamaannya tadi X dot. Persamakan di sini X dot nih. Maka persamaannya X dot. Ya. Karena persamaan cuma 1, X dot saja. Sama dengan tadi F dibagi V ya. Ya, dalam kurung dikalikan dalam kurung CAI dikurangi CA. Ya. Ini adalah fungsinya. Nah, kita simpan function ini menggunakan yang sama dengan ini nih. Jadi harus sama ya. Jadi Ctrl S, kemudian dia dengan sendirinya namanya sama di MATLAB yang baru ya. Di MATLAB yang baru itu nama ini otomatis sama kayak. Jadi mixing tank 210225. Oke. Nah, ini sebagai function. Yang kedua kita klik yang ini, klik sheet. Nah, ini termasuk yang ditulis juga ya. Jadi ini adalah simulasi mixing tank ya. Nah, simulasi ini memerlukan harga awal CA ya. CA awal atau kita sebut CA inisial. CA inisialnya tadi berapa? 0 ya. Ini adalah konsentrasi A keluar atau di dalam ya.
awal ya, kilomol per meter kubik. Baru kita T-nya ya, T-nya kan belum diketahui. T sama dengan waktu ya, waktu simulasi 0 sampai itu pakai titik 2 ya. Misalnya taruhlah 30 atau 50 lah, 50 gitu ya. Nah, ini adalah waktu simulasi dari 0 sampai 50 menit ya. Dengan increment sama dengan 1. Jadi kalau incrementnya nih, jadi ini 0, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, sampai 50. Itu T-nya. Kalau kita incrementnya nggak mau satu, maka harus ditulis incrementnya di sini. Kita sementara incrementnya 1. Jadi kalau incrementnya 1 nggak perlu ditulis. Jadi cukup 0,250. Baru kita ini keluarkan ya. Kita mengeluarkan inputnya T, X ya. Sebagaimana di sini. Di fungsi itu kan dalam kurung T, X ya. Di sini pakai kurungnya beda, bukan kurung fungsi. Ini adalah kurung vektor ya, atau kurung matriks. Sama dengan menggunakan OD45 ya. Apa itu OD45? Gitu. Kalau di yang apa? Ini bisa bagus nih di sini nih. Kalau di apa? Di yang online tuh langsung kita bisa mendapatkan langsung ininya apa itu OD gitu ya. Nah, coba ya kalau kita misalnya tulis di sini OD, bukan di sini. Kita tulis di source ini nih. OD. Biasanya dia akan menampilkan, nah ini ya. OD45 itu seperti apa nih? Jadi OD45 adalah non-stiff differential equation medium ininya, akurasinya. Dengan menggunakan rungkuta. Nah, OD yang lain banyak nih ya. Ada OD ini sini gini. OD itu ada OD itu banyak sekali. Ada 15S kalau ada S yang stiff. Ada OD23 ya. Jadi itu kalau di yang offline ya ditulis di sini aja ya. OD terus cari nanti dia akan OD apa saja ini ya. OD nih, the ordinary differential equation. Di sini ada biasanya ada tabelnya nih. Ada OD23, ada dua yang itu ada tabel-tabelnya dan peruntukannya untuk seperti apa gitu ya. Oke, kita masuk ke ini. Jadi OD45 itu adalah sebenarnya rungkuta ya untuk numerik. Nah, di OD ini udah langsung dikurung, kita perlu fungsi yang tadi sudah definisikan yang namanya adalah mixing tank 210225. Jadi harus persis namanya ya. Kemudian koma titik test pen ya. Jadi kita lihat di sini sudah ada petunjuknya ode functionnya itu seperti apa. Kemudian koma setelah itu diminta untuk interval integrationnya berapa. Intervalnya kan sudah ditulis T ya. Kemudian Y0-nya. Y0 itu adalah initial. Kita tadi menulisnya adalah CA initial. Ya. Kemudian kita titik koma biar nggak usah di, ditampilkan di comment window ini. Ya. Kemudian setelah itu kita plot. Kita plotkan. Plot XY. X-nya T, Y-nya X. Ya. Jadi X-nya adalah waktu, sementara Y-nya adalah CA.
Ya, kita tulis CA juga boleh ya. Tapi di sini sudah ditulisnya X. Ini kalau mau ditulis CA juga boleh di sini ya. Ini berarti di sini CA ya. Dan itu bisa juga ditulis X juga boleh ya. Ini kita apa? Simpan lagi di eh, nah, jadi tadi mixing tank dua ini, terus kita tulis run ya. Nah ini. Nah setelah itu baru jadi ini programnya ya. Ada dua program, yang satu function, yang satu untuk menjalankan function tersebut. Nah kita belum tadi ya, pertanyaan yang mempengaruhi F tadi kita belum rubah. Kita baru F-nya itu adalah sama dengan 5. Bagaimana nanti kalau misalnya sama dengan 10? Nah, kita bisa run di sini. Kalau ini function nggak bisa di run. Ya. Kemudian ada tambahan lagi, sebaiknya kita tulis ada fungsi lain namanya CLC. CLC itu menghapus yang ada di command window. Jadi kalau kita misalnya sudah ngetik-ngetik di command window, itu biar bersih itu pakai CLC. Kemudian di samping kanan sini nih ada workspace. Karena kemarin sudah menjalankan, maka workspace ini itu penuh. Banyak lah ya. Nah, kita biasa pakai clear. Ya, clear ini menghapus apa workspace yang ada di workspace ya. Ini yang ada di command window. Ya, kita tulis ini ada deh. Command window. Oh, ini ya. Biar kalau di run ini. Oke. Sekarang kita run. Ini X dotnya berarti nih tidak titik koma nih. Sehingga ini ditulis nih X dotnya nih. Ya. Ini kan ditampilkan tuh X dot banyak banget nih. Itu berarti di function X dotnya nggak ditulis titik koma nih kan, nggak ada titik komanya. Oke, kita kasih titik koma. Ini kita tulis lagi nih fungsi diferensial atau ngomongnya apa persamaan diferensial aja ya. Persamaan diferensial mixing tank. Nah, ini ya. Kasih titik koma. Oke. Sudah ada ininya. Tadi sudah ada plotnya. Nah, kita ini aja dihapus dulu aja ya. Nah, kalau kita jalankan karena ini udah ada CLC dan sebagainya, nanti yang ada di sini akan dihapus. Run, itu terhapus sendiri. Gitu ya. Jadi ini hasilnya seperti ini nih. Oke ya. Anda perhatikan bahwa ini di sini nih. Ini angkanya kasar nih. Apa grafiknya kasar. Jadi ini jadi bukan curve tapi seperti garis-garis ya. Ini seperti garis nih. Nah, kenapa kasar? Karena tadi T-nya terlalu incrementnya 1. Sekarang kita ubah menjadi incrementnya 0,1. Jadi sekarang tulisannya begini. Ini jangan lupa ditulis gini. Jadi sekarang T-nya menjadi T sama dengan 0,2, 0,1 itu adalah incrementnya, titik 250 itu waktu akhir. Jadi waktu awalnya 0, incrementnya 0,1, waktu akhir. Waktu akhirnya ada 50. Sehingga kalau kita run lagi, seharusnya grafiknya lebih halus. Ya ini kan. Jadi grafiknya sudah halus banget nih. Ya. Tapi ini 50 kayaknya terlalu ini ya, terlalu panjang. Ya. Gitu. Nah sekarang dilihat di sini bahwa
CA1-nya sama dengan 1 tadi ya. CA1-nya kan sama dengan 1. Sehingga karena KP-nya juga 1, itu CA itu nanti sama dengan KP dikalikan CAI ya. Jadi nanti CA akhir gitu ya. Jadi nanti CA yang terakhir itu akan sama dengan KP dikalikan CAI. Ya. Ya tentu anggapnya tadi kan CA-nya tadi ini CA akhir ya. CA akhirnya nanti seperti ini. Ya. CA akhir. CA akhir. Akhir. Oke. Jadi yang kedua Anda tulis program MATLAB-nya. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Tadi kalau misalnya yang F-nya tadi kan yang sangat mempengaruhi F. F-nya dirubah ya. Ini misalnya begini nih. F-nya tadinya berapa? Tadinya 5 menjadi 10 ya. Jadi F5 diubah menjadi 10. Kira-kira taunya gimana? Tau P-nya seperti apa? Taunya turun. Nah, turunnya turun. Berarti harusnya lebih cepat atau lebih lambat? Taunya berarti kan 0,3 ya. Tolnya berarti ini apa? 3 dibagi 10. 0,3. 0,3. Lebih cepat atau lebih lambat? Tadi kan tol P-nya 0,6. Bagaimana? Lebih cepat atau lebih lambat? Gimana? Lebih cepat? Kenapa? Cepat, Pak. Lebih cepat ya. Karena lebih kecil kan. Nah, kita lihat. Nah, ada yang harus ditulis lagi di sini adalah di sini perlu kalau ada perubahan lain ya, itu supaya ini kasih catatannya ya. Membuat grafik CA terhadap T ya. Kalau kita ubah di sini F-nya 10 ya. Terus langsung kita run ya. Nah, kita run nih. Maka yang grafiknya sekarang berubah jadi yang 10 yang ini. Jadi grafik yang lama hilang. Oleh karena itu, ini kita berubah dulu ini 5 ya. Ini 5 dirubah 5. Terus kita run ya. Ini dapatnya ini. Kemudian setelah itu kita tulis di sini hold on. Hold on ya. Jadi hold on ini untuk menyimpan grafik sebelumnya ya. Ini hold on. Tapi jangan ditutup grafiknya. Jadi kalau kita ini ya, kita run lagi ya dulu ya. Run ya. Nah, kan ini tadi ini hasilnya. Nah, kalau sudah hold on maka kalau kita ubah ini jadi 10 maka grafik yang baru itu akan tetap ada tetap grafik yang lama maksudnya ya. Jadi seperti ini nih. Karena CAI-nya tidak diubah ya 1 ya. Kalau CAI-nya misalnya diubah ya ya nanti ini akan berubah lagi ya apa besaran CA-nya. Ya, kalau kita perhatikan nih ini ada tadi tahu itu berapa? Taunya 0,6 ya. Di 0,6 coba lihat. Hasilnya berapa nih? Di 0,6. Ini harganya nih. Harga Y atau CA-nya adalah
0,632 ya. Oke ya. Jadi untuk yang pertama kan tadi tau P-nya 0,6 ya, X-nya berarti 0,6. Itu sebenarnya adalah waktu yang dibutuhkan CA untuk mencapai 63,2% dari harga akhir. Harga akhirnya kan 1. Kita buktikan bahwa tau itu di ketika F-nya jadi 10 kan 0,3. Harusnya Y-nya juga 0,32 gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di 0,3 nih. Di 0,3 sama kan? Jadi ketika Y-nya 0,3 di grafik yang F-nya sama dengan 10 juga sama 0,632. Nah, jadi begitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh respon atau CA atau yang lain untuk mencapai 63% itu tahu. Tapi ini di order 1 ya, di order pertama. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ini level kita tidak bahas tadi ya. Oh, sebentar. Jika ada reaksi ya. Ini ya. Jika ada reaksi nih. Oh, ini tadi bukan di sini ya. Kita hapus aja yang sini. Ini kan yang reaksi ya. Oke. Nah, ini kan ada reaksi nih. Ini yang ketiga ya, Anda tulis ya nanti programnya ya. MATLAB yang ketiga. Berarti pertanyaan ketiga ditulis. Nah, ini kan sama dengan seperti ini. Maka kita akan ubah menjadi seperti apa? DCA ya, DCA per DT sama dengan F per V dalam kurung CAI min CA dikurangi nih, berarti yang ini kan dibagi V ya. Ini dibagi V. Berarti tinggal K kali CA. Oke. Jadi itu sebenarnya persamaan mixing tank dikurangi min KCA. Oke ya. Sekarang kita ke sini. Jadi kita tinggal merubah lagi aja ini. Ini bukan mixing tank tapi kita ganti menjadi CSTR. Ya. Ini kita ubah menjadi CSTR. Tanggalnya biarin ya. CSTR. Kita copy ini biar nanti menggantinya gampang. Karena save as ya nanti ya. Sekarang ininya sama. Cuma kita ini ada min K dikalikan CA. Ya. Ini adalah CSTR. Yang kurang apa? Kan F ada, V ada, CAI ada. Yang kurang apa? K. K. Ya. Jadi K-nya misalnya 0,1. Ini adalah konstanta laju reaksi orde 1. Reaksi orde 1. Satuannya adalah sepermenit. Oke. Sekarang kita save as. Harus save as. Jangan save ya. Save as. Ini diganti menjadi CSTR. CSTR. Ya. Fungsinya. Oke. Kalau nama fungsi sudah sama dengan nama file, maka ininya tidak lagi diblok. Ya. Oke. Kemudian sini diubah juga boleh atau ditambah juga boleh sebenarnya. Ya. Jadi bisa ditambah sebenarnya. Jadi kita bisa begini ini nggak pakai hold on juga bisa ya. Jadi kita tambah boleh aja. Ini berarti mixing tank dan CSTR. Maka kita tinggal nambah ininya saja nih. Kalau ini kan apa?
mendapatkan hasil CA terhadap P ya pada mixing tank. Nah, sekarang kalau kita ini bisa di copy aja ya. Di copy ya. Tapi di sininya jangan mixing tank, tapi CSTR ya. Jadi di sini pada CSTR. Tapi nggak boleh sama namanya ya. Ya misalnya ini tulislah ada ini 1 untuk mixing tank, 1 janganlah ya. M sama apa? CSTR gitu lah ya. Mixing tank MT gitu aja deh. Nah, untuk menggrafikkan ini tinggal ini diganti di sininya nih. MT ya sini ya. CA sekarang ini punya mixing tank. Koma lagi T. Koma lagi CA CSTR. Nah, jadi digabung jadi 1 ya. Baru kita run. Klik ya. Apa yang terjadi? Coba lihat. Nah, ini ya. Jadi di sini nih. Ini CSTR ya. Di CSTR K-nya sudah tidak sama dengan tahunnya ya. Nih, tahunnya kan sama dengan ini nih. Tau P-nya sama dengan ini. Yang ini ya. Berarti kalau dihitung kan V itu berapa tadi? 3 ya. Ya kita pakai MATLAB aja lah ya. Ini pada 10 ya F-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti tau P-nya tau itu sama dengan V-nya adalah 3 ya. Terus F-nya 10 ditambah V-nya F ya, F lagi ya. Oh benar ya. F 10 V-nya 3 dikalikan 0,1. Oke. Jadi untuk CSTR ini 0,2913 ya. Sementara KP-nya KP menjadi ini sama dengan ini aja ditulis ulang juga boleh ya. Dipanggil begini tapi ini diganti menjadi V. V-nya adalah menjadi F 10. 10 terus ini KP. Jadi KP-nya 0,97. Sementara CAI-nya 1. Berarti seharusnya CA-nya adalah 0,97. Nah, kita tes. Apakah CA-nya 0,97? Ini di sini nih. Benar enggak? Iya betul kan? Jadi dia stabil di 0,97. Jadi KP dikalikan CAI. CAI-nya 0,97. 1. Jadi dia ini. Nah, kemudian kita cari tau. Taunya berapa? Ini mepet banget ya. Oh, mepet banget. Tadi di 0,29 ya. Cuman agak susah nih. Oh, enggak ke. Ini terlalu mepet ya. Nah, seharusnya ini di angka ini ya. 0,29 ya. Jadi agak susah untuk ininya ya. Jadi itu berpengaruh ya. Kalau kita balikin lagi ke 5 ya. Kemudian ini kita seharusnya si save as ya ini. Oke. Maka dia akan nah nih di sini nih. Jadi KP-nya berubah ya. Jadi dia KP-nya menjadi berapa?
KP 0,94. Ya, bisa kita hitung di tadi ya. Jadi karena ini menggunakan berapa? F-nya 5 ya. Kalau F-nya 5 berarti kan tau sama dengan 3 dibagi dalam kurung F-nya 5 dikalikan 3 kali 0,1. Jadi tahunnya 2 Ditambah ya. 3, Pak. Oh, tambah ya. Ditambah 0,5. Jadi dia lebih lambat ya. Kemudian untuk KP-nya, KP ini sama dengan 5. Ini KP 0,94, benar ya tadi ya. 0,94. 0,9433 ya. Jadi itu ya. Jadi sama perhitungan dengan grafik. Oke, itu ya. Ada pertanyaan di sini? Cukup? Kalau cukup kita lanjutkan ya. Yang berikutnya. Ya. Oke. Ini tadi 3 catatannya. Kalau level dia rem ya. Oke. Sekarang untuk ya ini tadi kesimpulannya karakteristik dari proses adalah kalau pencampuran dia KP-nya tahunnya seperti ini nih. Ini ya. Pencampuran dan sebagainya. Ini untuk pencampuran, ini untuk suhu. Nah, ini untuk reaksi CSTR orde pertama. Sementara untuk yang integrator dia nggak bisa diatur ulang karena FI min F0, FO ya, nggak ada haknya di bagian kanan. Ya, sementara KP-nya seperti ini. Jadi ternyata proses itu bisa dikarakterisasi menggunakan TOPE dan KP. Oke. Kemudian ketika kita mempelajari kontrol, mau tidak mau kita harus mengenal solusi menggunakan transformasi Laplace ya. Mau tidak mau ya. Jadi buku apapun dan apapun itu ya, kalau sudah membahas kontrol pasti transformasi Laplace. Karena semua proses dan yang lain-lainnya ya, controller, kemudian sensor, ya apa control valve ya, itu semuanya dimodelkan menggunakan fungsi Laplace ya. Sehingga ini mau tidak mau kita belajar transformasi Laplace. Nah, harus diketahui bahwa transformasi Laplace itu hanya digunakan jika persamaan OD-nya ya. Jadi OD-nya harus linear. Ordinary differential equation-nya itu harus linear. Jika dia non-linear, maka harus ini tadi linearisasi. Ini kita belum bahas, mungkin minggu depan kita bahas terkait dengan linearisasi. Apa hebatnya transformasi Laplace? Ya, hebatnya adalah dia menyederhanakan persamaan diferensial ya. Sini ya. Jadi dia menyederhanakan persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar. Jadi nggak ada DCA per DT, DH per DT, kan diferensial. Udah nggak ada lagi. Yang ada aljabar saja. Ya, itu hebatnya transformasi. Nah, untuk kita mempelajari ini kita mulai dari fungsi yang sederhana, ya. Ya. Nanti ya. Apa yang apa rumus dari transformasi Laplace ini seperti ini persamaannya. Dia ya F kan fungsi ya. Kadang-kadang untuk Laplace F-nya besar. Ya, ini sih nggak terlalu mengikat ya. Jadi sebuah fungsi Laplace sebenarnya adalah sebuah fungsi waktu ini dilaplaskan ya. L. L ini adalah operator transformasi Laplace ya. Ini adalah operator transformasi Laplace. Yang L besarnya adalah ini ya. Jadi integral E pangkat min ST dt dari 0 sampai
tak berhingga. Ya, itu nih. Sedangkan S ini adalah A plus minus BI. Nah, ini yang keempat. Pertanyaan keempat. Ya. S ini bentuknya bilangan apa? Bentuk atau jenis bilangan. Bentuk atau jenis bilangan dari S. Transformasi Laplace ya, dari S. S itu adalah apa? Variabel transformasi Laplace. Apa jenis bilangan? Jenis bilangan maksudnya ya. Jenis bilangan. Kan bilangan ada real, ada bilangan bulat gitu ya. Nah, sekarang kalau S itu bentuknya apa? Ada yang bisa jawab? Apa bentuk S? S itu Imaginer, Keisha Pak. atau Lutfi, silakan Lutfi. Bilangan imajiner, Pak. Bilangan imajiner, oke. Dinara S ya, S yang ditanya S. S itu bilangan apa? Dinara Iya, Pak. apa? S-nya ya. S itu bilangan apa? Bilangan kompleks, Pak. Salah. Nah, S itu bilangan kompleks ya. Oke, terima kasih Lutfi. Oke, kita balik lagi ya. Jadi S itu adalah bilangan kompleks. Kenapa kompleks? Karena dia terdiri dari real ya. A-nya ada real, BI-nya ini ada imajiner di sini nih. Ada imajiner, ada real. Jadi dia bilangan kompleks ya. Yang dia terdiri plus minus. Jadi untuk imajinernya nilainya ada 2 plus B dan min B ya. Jadi kalau A-nya sama. Jadi MATLAB bisa ini ya. Bisa menggunakan ini bilangan ini CLC ya. Jadi misalnya apa? S1 sama dengan 5 plus 2I. Dia tahu ini begini. Jadi operasi seperti ini dikenali oleh MATLAB. Nah, ini dengan sendirinya. Panjangnya ini adalah R ya. Berapa R-nya? Ini nih. R ini nih. R itu kan Pitagoras ya. Berarti kan A kuadrat ditambah B kuadrat diakarkan. Ya. Ya, berarti kalau di sini berarti berapa? 25 ditambah 4, 29. Nah, ini kita bisa R bisa ditulis dengan S1. Nah, itu langsung dapat R-nya. 5,3852. Sudutnya berapa? Sudutnya V misalnya ya. V-nya angle. Angle dari S1. Nah, sudutnya adalah 0,3805 radian. Kalau V dalam bentuk sudut apa derajat, maka V harus dikalikan 180 dibagi pi. Pi adalah 3,14 sekian ya. Nah, ini bisa jadi derajat. Jadi 21,8 derajat. Ya. Jadi pi juga dikenali oleh MATLAB. Pi 3,1416. Ya. Oke, itu ya. Jadi ini menggunakan bilangan kompleks. Nah, sekarang kita mau ini ya. Langsung di sini aja ya. Fungsi yang tersederhana ya. Paling sederhana fungsinya namanya unit step function. Unit berarti 1. Karena dia besarannya 1. Ya. Harganya 1. Tapi dia bisa harganya 0 tergantung waktu. Jadi sebelum T sama dengan 0, harganya 0. Pada saat T sama dengan 0 dan seterusnya sama dengan 1.
Gitu ya. Sepertinya di sini kurang lengkap ya. Mungkin kita lengkapi bisa lah di sini ya. Jadi ini kan U ya di sini ya. Kan ini pakainya U nih di sini. Berapa harga U di sini nih? U di sini harganya berapa? Ada yang bisa jawab? Kan U ini ada 2 nih harganya. Ketika kita integralkan, dilaplaskan, harga U-nya ini berapa? Ini harga U ini. Berapa harga U-nya? Ayo. Oke, ini pertanyaan keberapa berarti? 5, Pak. Jadi 5 ya. Ya. Oh ya, 5. Berapa harga U di Laplace ini? Pertanyaan 5. Berapa harga U? Berapa harganya? Dan alasannya? Ayo. Nela Krania. Iya, Pak. Berapa harga U? Ini kan ya, Tergantung T-nya, Pak. ya T-nya berapa? Perhatikan ini. Kan integral udah ada batasannya. Ayo, berapa? Krania. Integralnya batasan dari mana? Dari berapa ke berapa? 0 ke 1, Pak. 0 ke 1 kan? Berarti U-nya berapa? 1. 1. Ya kan? Ini kan di sini. Ya kan? Berarti yang ini. Kan 0 dan seterusnya harganya 1. Ya. Jadi pada integral ini ya, pada Laplace ini harga U-nya adalah sehingga Laplace dari UT ya sama dengan 1 ya kali E pangkat ST DT ya. 0 sampai tak berhingga ya. Itu ya. Berarti ya sama dengan ini aja kan. E pangkat ST DT. Bagaimana emang integralkan ini? Anda harus ingat integral E pangkat U DU. Harganya berapa? Integral E pangkat U DU. Tetap, Pak. Tetap ya. Tapi harus DU ya. Iya, Kelas Pak. C kan. Sementara di sini min ST DT kan beda. Ya. Berarti kita harus misalkan. Misalkan U sama dengan, ini U yang lain ya. Ini U-nya U bukan step ya. U simbol aja ya. U sama dengan min ST. Berarti DU sama dengan apa? Min ST DT. Ya. Berarti DT sama dengan apa? Min DU seper per S. S DU per DU. S, ya. Ya. Berarti integralnya sama dengan 0 sampai tak berhingga min seper S kemudian E pangkat U ya DU ya sama dengan berarti apa?
min 1/s E pangkat U 0 sampai tak berhingga. Ya. Sama dengan min 1/s E pangkat min ST 0 sampai tak berhingga. Sama dengan apa? Min 1/s dalam kurung E pangkat min tak berhingga dikurangi E pangkat 0. Ya. Sekarang E pangkat tak berhingga berapa? Tak berhingga, Pak. Ini pertanyaan ke-6. Tak Pertanyaan berhingga, ke-6. Pak. E pangkat ini dan E pangkat 0. Ini berapa? Ada yang... Tak hingga, Pak. Ayo. Tadi pertanyaannya pangkat minus tak Min. hingga atau tak hingga? Iya, min dong. Kan min ST. Min ST. T-nya tak berhingga kan? Berarti kan Iya, Pak. E pangkat min tak berhingga. Berapa harganya? 0. Minus tak hingga. 0. Oh, nol. nol, Pak. Nol, Pak. Nol, Pak. Nol, Pak. Nol, Kan Pak. ini sama dengan apa? 1/e tak 1 per berhingga E kan? pangkat tak hingga, Pak. Ya kan 0. Iya, Sementara E pangkat 0 apa? 1, Pak. 1. Berarti persamaannya menjadi min 1/s 0 dikurangi 1. Sama dengan berapa? 1/s. Ya, ini ya. 1/s. Jadi Laplace dari fungsi unit step ya itu sama dengan 1/s. Ya. Oke. Bagaimana fungsi lain? Nggak usah saya uraikan. Kalau pulsa ya yang bentuknya begini nih, pulsa kan begini. 0 kemudian jadi H ya tinggi H pada durasi tertentu kemudian jadi 0 kembali. Itu namanya ini fungsinya kayak gini nih, fungsi majemuk ya kalau di kalkulus. Nah, ini hasilnya ini. H/s dalam kurung 1 min E pangkat min ST. T-nya besar ya. T ini apa? Durasi ya. Periode durasi lah ya. Kalau impulsa ya fungsi kejut nih ya. Bayangin ini fungsinya kejutan nih. Karena kejutan kan pada saat 0 itu harganya 0 sampai tak berhingga. Itu namanya kejut. Nah, ininya Laplace-nya sama dengan 1. Kalau untuk RAM, ya ini fungsi RAM, T-nya sama dengan T kan. Begini maka fungsinya menjadi 1/s kuadrat. Kalau dia sinus itu didekati dengan ini nih. Sinus omega T itu sama dengan E pangkat min, pangkat I omega T. Jadi dia pakai imajiner ya. Dikurangi E pangkat min I omega T dibagi 2I. Jadi kalau di Laplace nggak bisa. Kalau sin saja nggak bisa. Jadi sinnya didekati. Dan akhirnya harganya begini. Omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Ya. Nah, untuk fungsi yang lain harganya ini. Ya. Misalnya untuk eksponensial nih. Eksponensial. Ini 1/s plus A. Ini kalau n order ke n eksponensial. Tadi sinus, kosinus. Ini sinus yang teredam. Kosinus yang teredam. Ini yang nggak ada redaman. Jadi dia apa? Divergen nih, divergen. Kalau ini teredam, jadi dia konvergen. Ya, ini sudah ada ya, jadi nggak perlu lagi. Kemudian yang penting lagi adalah teorema. Karena ini berguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Ya, sebuah persamaan diferensial order ke n kalau dilaplaskan harganya seperti ini nih. Jadi Laplace-nya ya. Biasanya diambil suku pertama sehingga hanya S pangkat N kali F fungsi S. Ya. Teorema yang kedua adalah integral. Jadi kalau integral dilaplaskan hasilnya ini 1/s. Ya.
Maka integral itu simbolnya super S, itu. Integration. Ya, kalau sesuatu diintegralkan hasilnya super S. Kalau kompleks diferensial teorema begini, ya, ada dikalikan T ya, dan seterusnya. Kemudian ada harga awal, harga akhir, ya. Kalau kita punya nanti ya, kalau kita punya sebuah fungsi Laplace, ya, berapa harga akhirnya? Nggak perlu kita kembalikan ke fungsi waktu. Kita cukup punya fungsi Laplace terus dikalikan begini. Nanti kita akan lihat. Harga awal seperti ini. Jadi S dikalikan sebuah fungsi Laplace dikalikan S, kemudian S-nya sama dengan 0. Sementara kalau harga awal sama S fungsi S dikalikan fungsi Laplace, sementara S-nya mendekati. Nah, yang namanya harga akhir kan T-nya mendekati peringkat. Ya. Harga awal T-nya mendekati 0. Nah, teorema ini sangat berguna kalau kita ingin mendapatkan namanya fungsi alih. Ya. Jadi semuanya model itu akan diubah menjadi fungsi alih. Transfer function. Simbolnya adalah G. Ya, G fungsi S. Yang dia sama dengan variabel kita sebut F aja ya. Fungsi Laplace output ya dibagi fungsi Laplace input. Ya. Kadang-kadang pakai Y ya. Y S fungsi S X ya, Y-nya adalah output ya. Ini yang namanya apa? Nih. Kalau misalnya di mixing tank kan inputnya apa? Inputnya adalah CAI per S, outputnya CA gitu ya. Jadi ini namanya fungsi alih. Ya. Jadi semuanya diubah menjadi fungsi alih. Ya. Nah sekarang kita mau merubah fungsi alih nih. Ya. Misalnya kita punya persamaan yang sudah disederhanakan menjadi tau ya. Jadi tau P DCAT DCA per DT plus CA ini. Bagaimana kalau ini dilaplaskan? Ya. Nah kalau ini tadi apa? Ini dilaplaskan. Laplace dari DCA per DT sama dengan apa? Ini yang ke berapa? 7 ya? Apa Laplace-nya? Kan ini. Lihat ini nih. Ya ini nih. Yang ini ya. Ya Laplace dari diferensial. Kan ini order N. Ini S pangkat N Fs. Nah, kalau kita pakai ini berarti apa? Ini. Hasilnya apa? Laplace dari DCA. DCA-nya ini fungsi T ya. DCAT gitu. Kadang-kadang nggak usah ditulis. Apa Laplace-nya? Nah, saya pengen ini ya. Panggil juga ya. Nasya. Ada Nasya Tifalia. Ada, Pak. Apa harganya? Laplace dari DCA fungsi T dibagi DT. Harganya berapa? Lihat ini. Lihat yang ini ya. Ini nih. Coba. Nah ini ya. Coba lihat ini nih. Kan ini sebuah diferensial kan? Nah, DN, ini ordernya diferensial order N ya. Kalau order berdua berarti kan D pangkat 2 FT per DT pangkat 2 ya kan? Berarti S pangkat 2 Fs. F fungsi S. Ini pangkat nih. Ada pangkatnya. Terus ini menjadi Fs. Jadi gini. Ya. Bentar, saya ini ya. Jadi
ini, yang ini ya. Yang ini jadi ini. Sementara yang ini, FT menjadi ini. Sekarang yang ini nih. Berarti apa nih? Nasya. Berarti S CA fungsi T, Pak. S, ya, CA fungsi. CAS. Ya, betul. Sementara kalau CA, ini fungsi waktu ya. Sama dengan apa? Kan ini dilaplaskan juga nih. Ini juga nanti dilaplaskan juga. CAI. Ini sebenarnya ada fungsi waktunya tapi nggak ditulis ya. Gimana? Sama dengan apa? CA fungsi T. Tinggal diubah aja kan. CA fungsi S. CAI fungsi S. Ya. Ini pertanyaan ketujuh. Sehingga yang ini ketika dilaplaskan menjadi ini nih. Ini kan tau P, S, CAS, KP, CAIS. Ya. Ini asalnya dari sini. Kemudian kan ini ada CA. Ya. Ini CA di sini ya. Di sini ada CA. Maka dikeluarkan CA-nya. Sehingga dalam kurungnya tau PS plus 1 ya. Dikalikan CA fungsi S sama dengan KP dikalikan CAI fungsi S. Kemudian dipindah menjadi seperti ini. Ya. Kemudian tadi dibuat fungsi alih menjadi seperti ini. Jadi ini adalah fungsi alih orde pertama. Semuanya nanti yang fungsi alih orde pertama ini rumusnya segini. KP dibagi tau PS plus 1. Itu semua. Semua fungsi alih orde pertama itu adalah KP dibagi tau PS plus 1. Kalau dia apa misalnya sensor, ya KS saja, S-nya sensor dibagi tau S, ya S-nya sensor kali S variabel Laplace plus 1. Kalau kontrol valve berarti KV misalnya kontrol gain ya, K-nya kan gain ya. Kontrol apa gain dari valve dibagi tau V kali S dibagi ditambah 1. Jadi semua fungsi alih orde 1 seperti ini. Nah, ini kehebatan dari fungsi ini ya. Jadi ini kita coba ya. Kita ke MATLAB lagi. Ya. Sekarang kita ke sini. Jangan ke function, tapi ke sini ya. Nah, oke ya. Kita lengkapi lagi nih di sini. Jadi sekarang kita sudah punya fungsi alih. Fungsi alihnya sama GP. Ya. Dengan GP itu adalah apa? Coba. Jadi kalau mau membuat fungsi alih ke MATLAB, ya. Jadi ini diubah ke MATLAB, ya. Itu G fungsi alihnya itu TF, transfer function. Terus dalam kurung KP, koma, terus ini vektor ya. Tau P 1 ada jaraknya dalam kurung, ya. Jadi itu cara penulisan apa? Ini cara penulisan MATLAB-nya. Gitu ya. Oke. Berarti MATLAB-nya sekarang ditulisnya seperti itu. Jadi GP sama dengan TF transfer function dalam kurung KP. KP, koma, ya, tau, ya, tau P, ya, tau P, terus kasih spasi 1. Cuman kan kita, ini adalah fungsi alih proses orde pertama. Oke. Tapi kan kita nggak tahu KP dan tahu P, maka kita perlu definisikan di sini karena kita nggak pernah mendefinisikan. Jadi tahu P sama dengan tadi F dibagi V. V dibagi F ya tadi ya.
Ini untuk mixing tank. Jadi tau dari mixing tank. Ini ya. Tapi kalau tahu, berarti kita harus tahu MT, mixing tank. Tahu dari apa tadi? CSTR kan beda. Tahu CSTR itu ada di bagi apa? F plus V kali K. Ya. Berarti ini adalah CSTR. CSTR. KP-nya. Nah, sekarang KP juga ini diganti KP dari ini. Ini KP dari CSTR. Ini KP dari M apa? Mixing tank kan 1. Jadi ini adalah KP atau proses gain ya. Proses gain dari mixing tank. Ini proses gain dari CSTR. Berarti GP-nya ini ada GP2. Ada 2 GPMT. Berarti ini KP-nya KPMT. Terus taunya jadi tau MT. Tau PMT. Oke ya. Fungsi alih order 1 untuk mixing tank. Mixing tank. Berarti kita ini aja copy ya. Sekarang pakai CSTR. CSTR. Ininya juga CSTR. Taunya juga pakai CSTR. Ini diganti untuk CSTR. Nah ini sudah pakai linear ya. Nah masalahnya V-nya belum diketahui gitu ya. Nah kita lihat di sini V-nya pakai berapa? 3, F-nya 5 ya. Jadi berarti kita harus di sini sebelum ini adalah V-nya sama dengan 5 harus didefinisikan ya. Karena itu dia nggak bisa dicoba lihat di kanan di workspace, nggak ada V, nggak ada apa? K, tidak ada F. Jadi nggak bisa kebaca ini. Jadi nggak bisa dipanggil. Jadi tersimpan di sini tapi nggak ini. Karena yang diambil hanya .x dotnya saja. Tapi nilai F, V, C, A, I, dan K-nya itu diambil, nggak bisa ditaruh di sini. Jadi nggak tersimpan ya di workspace. Jadi kita harus tulis ulang. F-nya 5, sementara K-nya adalah 0,1. Jadi harus ditulis gini. Tulis ulang. Ya. Nah, untuk menjalankan fungsi alih pakai step. Nih. Ya, tadi kan fungsinya pakai step. Jadi CAI-nya ya. Jadi di sini kan di sini ada CAI nih. CAI nih. Jadi untuk mendapatkan CA fungsi S, maka sebenarnya adalah kan tadi KP dibagi tau PS plus 1 dikalikan CAIS. Nah, CAIS-nya itu misalnya unit step. Ya, unit step-nya berarti berapa? 1/S. Ya. Tapi kalau di method cukup ditulis step ya. Berarti CAI-nya pakai unit step. Ya. Cukup ditulis fungsi alihnya kalau step, nggak usah T ya. Ya, T-nya nggak perlu. Ya. Jadi kita pakai apa? GPMT, GP CSTR. Jadi bisa digabung begini. Ya. Ini adalah apa ya? CA hasil ini grafik CA terhadap T sama ya dengan CAI
sama dengan unit step. Kita kan satu ya. Function. Ya. Nah, ini ada dua gambar, maka kita perlu, kalau mau satu gambar ya berarti harus ditulis di sana ya. Ini kita gambar kedua aja lah, figur dalam kurung 2. Ya. Jadi nanti ada dua gambar. Oke. Sekarang kita, nah, jadi nanti ini ada dua gambar begini nih. Gambarnya ada dua. Nah, ini tadi ya. Gambarnya. Atau kita tutup semua dulu deh ya. Ini tutup juga. Kita biar gambarnya ada dua. Ini gambarnya ada dua nih. Kelihatannya ini terlalu ini ya. Terlalu panjang ininya. Waktunya ya. Jadi kita perpendek aja ini menjadi 20. Ya, kita 20. Ini kayak gini nih. Jadi dia sama-sama nih. Ini untuk mixing tank mencapai 1, sementara untuk ini mencapai 0, sesuai dengan ininya. Ya, dikalikan ini. Pada saat F-nya sama dengan 5 ya. Nah, kalau mau panjangnya sama, maka ini dibatasi dengan T ya. Nah, ini nanti sama-sama 20 nih. Nah, perhatikan antara menggunakan apa? Ini menggunakan menggunakan numerik ya. Ini menggunakan Laplace ya. Coba kita perhatikan ini 0,943. Ini menggunakan numerik ini nih. 0,09. Agak beda ya. Ya. Jadi antara menggunakan apa? Numerik dengan ini agak beda dia. 0,09 ini 0,94 sebentar ya. 0,94. Ini 3 betul ya. Oke. Prof, kayaknya antara F atau V-nya tadi ada yang 3 deh, Prof. Salah ya. Ini ya. Ini Iya, Pak. harusnya F ya. Iya, Pak. Ya. Makanya kok bisa beda, harusnya sama. Oke, ini harusnya sama nih. Salah, tadi belum sempat diubah Oh, ya. iya, Pak. Tadi F sama V-nya bukannya ada yang 3 ya, Pak? Bukan dua-duanya 5, Pak. F. Oh, sebentar. F-nya, iya salah ya. Iya ini. Salah juga, salah input ya. Jadi karena ini sama-sama linear, sebenarnya ini masih dua-duanya linear. Harusnya menggunakan numerik maupun menggunakan Laplace ya. Itu hasilnya sama. Coba ya. Nah, ini sama ya. Ini berapa? 0,9433 ini 943 ya, sama ya. Ya, sama sih. Oke ya. Jadi hasilnya sama. Karena ini masih sama-sama linear bersama. Tapi kalau misalnya order reaksinya order 2, nanti hasilnya akan beda antara yang menggunakan Laplace dengan menggunakan numerik. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, terakhir nanti ini nih. Nah, ini kan MATLAB langsung kita menggunakan fungsi ALI. Terus pakai MATLAB. Sebenarnya kita juga bisa menurunkan CA ya. Ini dari persamaan ini nih. Dari persamaan ini kita bisa ubah menjadi
CA fungsi waktu. Ya. Jadi bukan dari sini ya. Bukan dari sini. Jadi CA fungsi waktunya sama dengan apa sih? Nah, itu langkahnya panjang. Ya. Jadi langkahnya agak panjang. Ada 8 langkah. Ini namanya transformasi Laplace balik. Jadi transformasi Laplace balik. Jadi dibalik. Tadinya kita dari ini kan fungsi waktu nih. Ini semuanya fungsi waktu. Fungsi T. Diubah menjadi fungsi Laplace. Ya. Sekarang dapat Laplace yang ini, malah kita ubah menjadi fungsi waktu. Ya, namanya transformasi Laplace balik. Nah, langkahnya seperti ini. Ya. Ini agak panjang. Ini agak panjang, ada 8 kalau salah ya. Ini kita punya fungsi alih ya. Jadi kita punya fungsi alih. Yang ini ya. Ini adalah fungsi alihnya. Kemudian untuk Laplace balik harus kita tahu CAI-nya. Inputnya apa? Inputnya fungsi step satuan, berarti super S. Sehingga ini CA dimasukkan CAI tadi. KP dibagi tau PS plus 1 dikalikan super S. Ini ada 2 suku. Ya. Suku yang pertama adalah KP dibagi tau PS plus 1. Suku kedua super S. Nah, kalau kita balik ke tabel ya. Tabel transformasi Laplace mana ini? Ke tabel transformasi Laplace mana tadi? Tabel transformasi Laplace. Ini. Di tabel transformasi Laplace tidak ada yang bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi kan bentuknya tadi CA fungsi S sama dengan KP dibagi tau PS plus 1 kali S. Nggak ada bentuk seperti ini kan? Ada nggak bentuk yang seperti ini? Adanya bentuk yang terpisah ya. Kalau dipisah misalnya tau PS plus 1 dan seper S ya, itu ada. Ya ini nih. Yang kelima, yang kedua ya tadi ya. Ini yang kedua. Ini nomor 2. Nomor 2. Ini nomor 5 eksponensial nih. Ya. Ini nomor 5 nih. Hanya saja nomor 5-nya pakainya A. Terus S-nya koefisien 1. Ini kan tinggal digini aja. Jadi misalnya KP ya. KP dibagi tau P dibagi sama dengan S plus seper tau P. Iya kan? Jadi A-nya ini. Seper tau P. Ya. Jadi berarti kita harus pisah. Makanya langkah berikutnya adalah di sini memisahkan ekspansi ya, yang ketiga ya. Jadi yang ketiga adalah ekspansi nih. Jadi ini atau dekomposisi. Jadi persamaan yang perkalian ini dipisah menjadi persamaan penjumlahan. Dengan A dibagi tau PS plus 1 ditambah B dibagi S. Nah, kita tinggal nyari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, yang kita lakukan kalau di kalkulus sudah pernah ya. Langkah keempat adalah perkalian silang. Jadi perkalian silang ya. Jadi perkalian silangnya gimana? Kan KP dibagi dalam kurung tau PS plus 1 kali S sama dengan di perkalian silang. A kali S per tau PS plus 1 kali S ditambah B kali tau
PS plus 1 dibagi tau PS plus 1 kali S. Ya, di sini. Nah, yang bagian bawah kan udah sama semua nih. Ini sama semua nih penyebutnya. Ya. Karena penyebutnya sama ya tinggal bagian atas saja. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Ya. Karena bagian udah bisa dicoret semua gitu ya. Jadi bentuknya KP sama dengan A kali S ditambah B dalam kurung tau PS plus 1. Nah, untuk mencari A dan B tinggal memisalkan aja. Kan kita perlu A, B berarti ini ya, dua unknown ya. Ada dua unknown ya. Unknown ya. Dua yang tidak diketahui berarti perlu dua persamaan. Berarti kita tinggal substitusi S di dua keadaan aja. Yang paling mudah kan S sama dengan 0 dan S sama dengan 1. Nah, kalau ini S sama dengan 0 gimana? KP sama dengan A kali 0 plus B ya kali tau P kali 0 plus S. Betul nggak? Kan tinggal apa berarti? Ini udah kali 0 ya. Berarti kan ini 1. Ya, ini A-nya 0. Berarti ya KP sama dengan B. Jadi B di sini KP ya. Kemudian kalau S sama dengan 1 bentuknya begini kan. KP sama dengan A kali 1. Sehingga persamanya seperti ini. Kemudian B-nya ini kan nggak usah ada B ya. Kan ada ya ada unsur B kan. B-nya kan KP. Sehingga A-nya menjadi min KP kali tau P. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Ini menjadi seperti ini. Ini langkah yang ekspansinya hasilnya adalah CA fungsi S sama dengan min A-nya adalah min KP tau P per tau PS plus 1 ditambah KP dibagi S. Karena ada sama-sama ada KP ya, maka bisa dipisah ya. Yang plus ditukar ya. Yang ini ya. Yang ini ditukar ke sini ke kiri sehingga seper S sama dikurangi tau P per kemudian dibagi tau P yang ini supaya dapat A ya. Kan atas dibagi tau P sama dengan 1, kemudian seper tau P. Ini adalah A-nya. Ini A kalau di tabel. Kalau kita lihat tadi ya, tabel nomor 2 dan nomor 5, maka seper S itu fungsi waktunya adalah 1 nilainya. Sementara kalau seper S plus seper tau P, hasilnya adalah E pangkat minus T dibagi tau P. Jadi ini hasilnya ini nih. Dari sini kita tinggal nyari gini ya. Jadi bentuknya begini Laplace-nya. Apa programnya ya. Jadi kita perpanjang lagi nih. Ya. Sekarang kita cari CA menggunakan apa? Transformasi Laplace balik. Ya. Ini apa? CAMT T transform Laplace balik. Ya. Jadi rumusnya adalah KP-nya MT dikalikan 1 dikurangi apa? Dikurangi berapa? Eksponensial dalam kurung minus T dibagi, T-nya kan di atas ada ya, T 0 sampai 20 ya. Dibagi tau P, tau P MT. Ini ya. Jadi ini adalah apa? CA yang menggunakan metode ya C apa sama dengan inilah ya hasil C
A terhadap T pada missing time. Nah, berarti ini tinggal CSTR. Ya, berarti ini CSTR. Ininya CSTR. Ini CSTR juga. Oke. Tapi kan ini enggak ini ya. Hanya satu angka nanti T-nya. Padahal T-nya kan 0 sampai 120. Maka ini perlu agak ribet ya. Pakai for. For I ya. Sama dengan. Atau pakai T juga boleh ya. For T sama dengan 0. Oh, ini harus ini agak rumit nih. Karena harus bilangan bulat nih. Apa lah ya 0 sampai kan ini coba ya kita kali T ini ada berapa T kalau kita ini ya 201 ya 201 ini di kanan ya kali 1 berarti kita bisa tahu panjangnya T ya apa jumlah T NT ya sama dengan sebenarnya bisa dengan length dari T. Benar gak 201? Ya, benar ya. Nah, ini muternya harus 201 ya. Berarti ini harus length pakai I aja deh ya. Pakai I. Length dari T. Terus ini harus pakai I juga. I. Dan ini nggak bisa dari 0 lagi, nggak boleh ya. Karena dia indeks. Jadi dari 1. Ini I. Ini juga I. Jadi dia akan berubah dari ini. Sementara yang lainnya kan sama. Kali N. Udah. Ya. Agak rumit nih untuk menyelesaikannya. Sampai kemudian diplot. Ya, kita udah dapat CA ya. Udah ini dulu deh ya. Kalau di run coba klik. Ini ada apa nih? CMTI KP ini apa di sini? Unable perform assign because indeksnya beda ya. KMT CA memang agak-agak rumit nih malah ya. Tope kan nggak masalah. Oh T-nya beda ya. Jadi T-nya 201 sementara I-nya 200. Nih coba I. Ya I-nya itu kan 1 sampai jadi nolnya nggak keikut jadi beda. Jadi berarti ini T-nya harus dibuat ya di sini T-nya sebentar. Karena T-nya jadi yang T-nya 201 sementara I-nya 200 ya. Sebentar. 0 dia nggak mau ya. T-nya mulai dari jadi kita mau T-nya bukan dari 0 tapi dari 0,1 ya. Atau gini aja deh ya. Ini mah agak rumit nih. Jadi ini panjangnya beda. Panjang I-nya. Ini kalau 0 dia juga nggak mau ya. Karena indeks nggak boleh 0. Dipisah aja deh ya. Ini agak beda nih ya. I-nya 200.
Sementara dia 201. Hmm, ini aja deh. Jadi pakai T1 aja ya. T1 0, jangan 0. 0,1. Jadi mengurangi ini indeks ya. Sampai 200. Oke. Jadi ini pakai T1. Mau tidak mau ya. Mau nggak dia? Eh, kok masih nggak mau dia. Oh, size-nya beda ya. Lap size sama ininya beda. T1. Expert. Oh ini I+1. Oh gimana? CLB-nya berapa? Ini I+1. I+1. Oh gini aja deh. Jadi ini tetap pakai T ya. Tapi ini dari 0. Ini dari 0. Ini pakai T. Mudah-mudahan bisa. Ini ngakalin ya. Ngakalin. Oke. Set. Masih. Ini enggak sama ininya ya. I+1 0. Ini apa catatannya nih? Missing thing. Unable to perform assign because index ya, indeksnya beda ya. Ini di sini T-nya. Oh, sebentar. Ini perlu ini enggak harus ya. Ya udah nih, ini nggak harus dipisah ya dari indeksnya ini. Aduh. Kalau pakai Excel malah lebih mudah ya. Kalau pakai Excel, tapi pakai MATLAB memang agak karena pakai for ya. I, I-nya berapa? 0 dari 0. 0, 1, 1. Iya, beda ya. Oke, masih beda nggak? Oh iya, ini masih beda ya. Udah, kita tinggalkan yang ini aja deh. Ini lebih bagus pakai ini apa? Excel nih, kalau yang ini ya. Jadi pada CA sama dengan 0, pada T sama dengan 0, CA-nya 0, dan seterusnya ya. Ya. Cuman ini indeksnya ini agak beda, jadi agak ini ya, mendapatkan perkalian ininya yang tidak ada kesalahan di sini. 23 indeks sebentar lagi. Oh, T1 2000 double. Kok bisa? Oh, 200. Salah-salah. 20 ya. Ya. Oh, sebentar. Berarti pakai T1 berapa? T1 200. Sebenarnya udah sama ya. T1-nya dari 0, I-nya kan 01 ya. Kenapa nggak mau dia? Padahal ininya udah sama. Ukuran. Oh, T. Sebentar. T1 kok beda ini ya? 01, 01. Bentuknya beda ini. Kalau pakai T, ya berapa? T, oh,
Beda ini ya. Oke, ini kita tinggalkan dulu yang ini. Yang transformasi balik ya. Lebih enak pakai Excel nih sebenarnya. Kalau pakai Excel, oke. Ada pertanyaan nggak nih? Ini kok nggak ada ini? New. Oke ya. Oh, Ya, mau kalau nanya. iya ya. Sebenarnya ini seputar teknis penulisan aja sih Pak. Kalau misalkan di MATLAB itu kalau misalkan kita salah tanda gitu berpengaruh banget nggak sih Pak? Atau kayak ya Sangat, udah aja? sangat. Misalnya Oke. kita salah ini saja, misalnya huruf besar, huruf kecil juga sangat berpengaruh. Ya, jadi jangan sampai kita salah ketik aja. Misalnya C sama A-nya huruf besar. Tapi di persamaan kita tulis CA-nya di persamaan ini beda lah gitu ya. Persamaan ini pakai CA kecil, A-nya kecil nih. Jadi dia sangat mempengaruhi. Ini. Ada lagi? Ada? Silakan. Kalau ada yang mau ini. Cukup? Cukup ya. Jadi tadi ada berapa pertanyaan? 7, Pak. 7, oke. Itu aja. Ya. Nanti berikutnya yang apa? Tentang linearisasi ya. Yang non linear. Oke. Sementara itu saja. Ada yang di kampus? Kalau pretest sudah dikerjakannya? Udah, Pak. Ya, oke. Oke, cukup ya. Saya tutup. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Bye. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Oke.